Hai teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di Dimbek Channel dan sekarang gue lagi mau ngajak kalian di Masakin Dimas. Hari ini kita lagi mau coba bikin opor ayam keju. Udah ada yang pernah nyobain belum? Gue udah pernah coba, tapi ini udah lama banget. Dulu nyoba di rumah teman dan enak banget. Terus abis itu penasaran karena kayaknya ini bisa jadi opsi baru kalau kita lagi pengen makan opor dengan cita rasa yang lain. Yang gue harapkan nanti rasanya tuh akan ada gurih dari santan, tapi tetap ada rasa kejunya yang ciri khas banget. Dan sekarang bumbu-bumbu yang kita perlukan itu gampang banget. Ini pasti kita perlu ayamnya. Nah, ayamnya kita rebus nanti terpisah. Kemudian bumbu-bumbu halusnya kita punya ada ketumbar, merica bubuk, jinten, garam, kaldu ayam. Oke, kemudian yang nanti dihaluskan, ini ada bawang putih sama bawang merah. Nah, yang di sini kita akan pakai daun salam, sereh, jahe, lengkuas, dan kunyit. Ini semua nanti kita haluskan pakai prosesor, nggak usah repot-repot, nggak usah ribet-ribet. Kemudian ini ada kentang yang udah direbus sebelumnya. Kentangnya ini aku udah rebus tadi malam. Dan supaya dia nggak menghitam, caranya gampang banget. Tinggal masukin kulkas aja setelah direbus, dikupas. Kemudian kita masukkan ke dalam air, kasih garam sedikit aja supaya warnanya nggak menghitam. Kemudian santan, ini aku pakai santannya santan instan aja. Karena buat aku rasanya udah cukup enak banget dan dia justru konsisten. Kemudian kita perlu minyak goreng buat nanti numis-numis bumbunya sama keju. Nah, yang seru tuh nanti kita akan memprosesnya 2 kali. Pokoknya ikutin aja. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Yuk, kita mulai masak. Oke, sekarang kita mulai dengan rebus ayamnya dulu. Ini ayamnya udah dipotong-potong, bisa juga potong lebih kecil, selera aja. Biasanya kalau anggota keluarganya lebih banyak, potongannya lebih kecil. Tapi kalau ayam begini, itu sebaiknya nggak dicuci dulu. Jadi habis dibeli, langsung dipotong dan langsung dimasak. Oke. Nah, tips dari aku adalah kita tambahkan garam sedikit pas ngerebus ayamnya. Just to give it some flavor. Terus kita tambahkan juga merica bubuk di sini. Jadi kita kayak lagi bikin kaldu aja, kayak lagi bikin buyon. Aduk dikit biar rata. Pastikan ayamnya kerendam semua. Udah, sekarang kita tinggal tunggu aja sambil kita siapkan bumbu opor. Nah, ini dia magicnya adalah gimana cara kita ngeracik bumbu opor itu, ya kan? Gampang banget. Aku udah siapin prosesor di sini. Jadi nanti semua tinggal aku masukin aja ke dalam prosesor. Oke, mungkin kalau misalnya udah ngikutin aku di Instagram atau di YouTube, tahu banget kalau aku tuh suka banget rasa-rasa yang medok gitu, istilahnya tuh yang mantep gitu ya. Jadi aku selalu tidak pernah pelit bumbu. Oke. Yang pertama akan kita tuangkan itu adalah bawang merahnya. Terus bawang putih juga masukin sini. Semakin banyak semakin enak. Oke, jadi bawang merah, bawang putih, terus kita masukkan kunyit sama jahenya aja. Kunyit, jahe, yang nanti bumbu-bumbu lainnya akan kita tumis berbarengan sama minyak. Oke, ini udah masuk di sini, siap diproses. Nah, menurut aku sih punya prosesor kayak gini tuh bener-bener investasi banget karena dia simple banget. Mau bikin bumbu sebanyak-banyaknya nggak repot dan nggak ribet. Oke, bumbu halusnya sudah jadi. Kalau nggak mau ribet juga, ya bumbu-bumbu halus seperti ini sebenarnya bisa dibeli yang udah jadi sih. Ini akan jadi base bumbu kita. Nanti kita tumis.
Dan mungkin kalau beda-beda merek prosesor ya, kalau misalnya ada yang lebih cepat dia berproses kalau ditambahkan air, ada juga yang harus tambahin minyak. Selera aja, dilihat-lihat juga sesuai dengan alat yang ada di rumah. Oke, saatnya kita masak sekarang. Kita mulai. Ini pancinya oke banget. Panasnya cepet, jadi kita langsung aja tuangin minyaknya untuk numis. Oke, sambil nunggu minyaknya panas, ini lengkuasnya kita siapin, nanti kita geprek ya. Ini sih udah dikupas, tapi kupas lebih bersih sedikit aja. Dan jangan ini ya, jangan takut sama rempah-rempah. Kalau misalnya mau coba eksplor dengan rempah-rempah, misalnya banyakin jahe atau banyakin serehnya boleh aja. Ini serehnya aku bagi dua, biar aromanya keluar. Aku sih nggak suka ya kayak serehnya dipotong kecil-kecil gitu, jadi aku sukanya kayak gini supaya nanti kita bisa angkat gampang. Oke, kayaknya udah mulai panas. Masukin bumbunya. Wangi banget, wangi banget. Ini kita masukkan serehnya. Lengkuas yang udah digeprek. Dan terakhir kita masukin daun salam. Daun salamnya yang kering aja, karena kalau salamnya nanti ada yang cemburu. Kita tumis-tumis aja sampai harum. Oke, tambahin air. Aku ambil airnya dari kuah ayamnya sini, supaya jadi udah wangi kaldu. Oke, ayamnya juga udah matang. Kita ambil bagian dada, jadi kelihatannya dada kan tebel banget tuh dagingnya. Berarti kalau dadanya udah siap, yang lain juga. Ayamnya kita gongso dulu. Oke, kita aduk-aduk dia. Nah, ini kalau diungkep, ayamnya bisa jadi base ayam goreng. Nanti tinggal diungkep aja, terus udah jadi bumbu ayam berempah, terus tinggal digoreng lagi ketika kita mau. Jadi bisa disimpan di kulkas. Jadi sebenarnya resep ini bisa jadi macam-macam. Kalau soto ayam, ya udah nanti kuahnya jadi kuahnya soto, ayamnya suwir-suwir jadi soto ayam. Oke, kita masukin untuk berikutnya ya. Santan. Oke, nah sekarang kita udah tambahin santan, aromanya langsung berubah drastis. Dia jadi lebih wangi, gurih, kelapanya keluar. Dan ini bumbu-bumbunya tuh bener-bener keluar semua rasanya ya. Kunyitnya semua tuh aromanya langsung semerbak. Sekarang kita tambahkan bumbu-bumbu yang mau kita tambahin di sini. Oke, bumbu-bumbunya, tambahin kaldu ayam. Lalu ketumbar. Jadi bumbu dapur yang menurut aku tuh wajib banget selalu stok di rumah itu adalah merica putih, lada bubuk ya bisa juga, garam, pasti semua punya, sama ketumbar. Ketumbar tuh dimasak apa aja untuk masakan Asia enak banget. Ini kita masukin lada putih bubuknya sama garam. Oke. Garamnya sejumput aja karena tadi udah pakai kaldu ayam. Sekarang kita campur-campur lagi. Sekarang kita masukin kentangnya. Nah, kalau misalnya kentangnya nggak mau hancur, kentangnya dipotongnya jangan kecil-kecil, dan kentangnya itu sebaiknya digoreng dulu. Tapi balik lagi selera. Kalau aku kebetulan sukanya kalau di opor itu, kentangnya tuh lembut. Jadi aku nggak goreng, aku hanya rebus aja tadi dan langsung aku cemplungin di sini. Resikonya kan bisa hancur. Maka pas ngaduk-ngaduk setelah kentang masuk, memang harus hati-hati. Kita tambahkan keju. Wah, mantap banget nih. Mantap, tetep. Dan opor ayam nih kelihatannya favorit banyak orang ya. Soalnya kan biasanya adanya pas lebaran. Tapi kalau misalnya lagi nggak lebaran nggak ada yang bikinin opornya. Ya udah bikin sendiri aja di rumah. Dan ini bisa dimakan pakai nasi. Tinggal taburin bawang goreng. Aduh, enak banget deh. Jangan lupa bikin sambal. Dan karena tadi kita bumbunya bedok, jadi kuahnya ini masih bisa
ditambahin air. Yang bakalan bikin beda dari opor ini adalah tekstur kuahnya. Jadi kita bisa tambahin keju terus, tapi ingat ya jangan sampai keasinan. Jadi icip-icip terus aja. Dan kalau misalnya yang pengen banget makan opor, nggak usah nunggu lebaran. Karena sekarang di Masakan Dimas udah punya resep spesial opor ayam keju yang bisa kalian contek. Nah setelah ini masih ada satu step lagi sebelum opor ini bisa kita santap. Tunggu ya. Jangan lupa diicip dulu. Kayak apa masakan kita. Oke, udah bisa. Kita sekarang mau masuk ke proses kedua. Hati-hati panas ya. Wah kental banget tuh opornya dan warnanya keren. Happy, happy, happy. Oke, sekarang kita siapin. Ini kayak Pyrex gitu. Bisa juga pakai apa ya? Pakai piring yang tahan panas karena akan masuk ke dalam oven. Kita taruh dulu. Dan ini ayamnya karena kita rebusnya lama jadi bakalan lembut banget, enak banget. Nah, kalau misalnya kalian mau makan begini aja sebenarnya udah enak banget juga. Cuman karena kita kan mau kasih sesuatu yang beda ya. Apalagi kalau misalnya ada tamu mau ke rumah atau mau buat kirimin ke orang buat hantaran. Nah, kita kasih sesuatu yang dia nggak bisa dapet di tempat lain, ya nggak sih? Dan harus kalau misalnya, aduh lagi kepengen, harus tunggu kita buatin. Wah, keren deh kalau kayak gitu. Nah, ini kita cuma masukin ayamnya dulu. Kentangnya kita tata. Dan cari nanti basic Pyrex-nya ini yang memanjang, yang melebar begini ya. Jadi nanti kuahnya tuh nggak tinggi gitu. Karena aku mau ada efek crunchy-crunchy-nya dari keju. Oke, ini kita keluarin dulu. Sebentar. Oke, sekarang kita tuangin kuahnya. Ini kuahnya kental banget, mantap abis. Oke. Jadi ovennya udah kita panasin sebelumnya. Taburin keju di atasnya. Sip. Oke, sekarang kita masukin ke dalam oven. Wits, aku lupa bilang, kenapa sih harus masuk oven? Supaya nanti keju lapisan atasnya garing. Kira-kira kita taruh di sini itu sekitar 15 menit. Panasnya 200 sama panas atas bawah. Tapi kita lihat-lihat aja karena aku nggak mau terlalu sampai kuahnya juga terlalu kering. Jadi kita cuma mau garing aja. Sambil kita intip-intip aja. Wih, kayaknya udah siap nih. Oke, saat yang ditunggu-tunggu. Opor ayam keju kita sudah ready. Hati-hati ya, panas. Dan ini dia, wanginya semerbak banget, bener-bener satu rumah ini pasti kecium aroma opor yang dipanggang. Dan aku tambahkan lagi bawang goreng homemade di atasnya. Ini dia ayam opor keju ala dimasakin Dimas. Jangan lupa kalian yang recook, tag aku di Instagram @dimasbag. Dan buat kalian semua, jangan lupa like, subscribe, and comment di Dimbag channel supaya selalu update sama resep-resep terbaru di Masakin Dimas. See you later. Bye ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mendingan kalian recook buruan deh. Enak banget. Nasi dong.